Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 62 Nelayan memanen hadiahnya. Kau pikir aku bodoh? Kau menyebarkan berita tentang makam itu dan memancingku ke sini. Lalu, kau memanfaatkan aku dan yang lainnya untuk menghancurkan formasi pembunuhan itu. Kamu menggunakan cara yang kejam. Bagaimana mungkin kamu berbaik hati memberikan teknik langit kekaisaran kepadaku? Kepala sekolah seribu angin jelas tidak percaya apa yang dikatakan Suge. Para tetua, tidak perlu bertengkar soal ini. Bagaimana kalau aku menikmati teknik langit kekaisaran ini untuk kalian berdua? Tepat pada saat itu, di bawah ruangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saat suara itu terdengar, mereka berdua terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa selain mereka, akan ada orang lain yang bisa sampai di ruangan itu hidup-hidup. Di bawah tatapan heran mereka, Chu Feng perlahan keluar dari pintu masuk. Dia tersenyum saat menilai kedua orang itu. Namun, saat Chu Feng melihat Suge, matanya tak dapat menahan diri untuk tidak berbinar. Melihat jubah putih yang penuh dengan simbol, naluri Chu Feng mengatakan bahwa dia mungkin seorang spiritualis dunia. Namun, dibandingkan dengan Chu Feng, kepala sekolah seribu angin dan Suge sangat terkejut. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang mampu tiba di tempat itu adalah seorang pemuda. Tiba-tiba, Chu Feng mengerutkan kening saat dia merasakan kekuatan roh yang kuat menyerangnya untuk merasakan tubuhnya. Kekuatan roh itu sangat kuat dan dia tidak tahu bagaimana cara membela diri. Dia khawatir kekuatan roh mereka akan menyatu di dadanya. Apakah peta simbol akan terungkap begitu saja? Namun untungnya, kekuatan roh itu menembus dadanya tanpa reaksi apapun. Pada saat yang sama, itu membuat Chu Feng rileks dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Peta di dadanya kemungkinan besar hanya bisa digerakkan oleh kekuatan rohnya sendiri. Jika itu benar, maka di masa depan, dia tidak perlu khawatir rahasianya akan diketahui oleh orang lain yang memiliki kekuatan roh. Alam roh tingkat 6. Hanya dengan kultivasi seperti ini, kau masih bisa sampai di tempat ini. Pasti karena kompas roh dunia di tanganmu, kan? Suge berbicara lebih dulu. Alam roh tingkat 6. Mendengar kata-kata itu, kepala sekolah angin seribu bahkan lebih terkejut. Bagi dia yang berada di alam mendalam, orang-orang di alam asal adalah sampah. Orang-orang di alam roh adalah sampah di dalam sampah. Namun, pada saat itu, sampah seperti itu tiba di tempat ini. Tentu saja, itu membuatnya sangat terkejut. Benar, penglihatan yang bagus. Chu Feng tersenyum tipis ke arah Suge. Dia juga tidak membuang waktu berbicara dan melangkah menuju teknik langit kekaisaran dengan langkah besar. Mati saja. Melihat itu, kepala sekolah seribu angin mendidih karena marah. Dengan sebuah pikiran, tekanan tak terbatas itu keluar dan menekan ke arah Chu Feng. Sialan. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan tekanan tak terbatas mengelilingi seluruh tubuhnya. Tekanan itu ingin menembus kulitnya dan menusuk tulangnya. Itu sangat mengerikan. Namun, ada perbedaan besar antara tekanan yang diberikan pengemis gila itu padanya hari itu dan hari ini. Dapat dikatakan bahwa tekanan dari pengemis itu hampir membuat Chu Feng mati karena ledakan tubuhnya. Namun, tekanan dari kepala sekolah seribu angin mampu bertahan dan tidak akan membunuhnya. Sambil menahan tekanan yang menghimpit tubuhnya, Chu Feng dengan susah payah melangkah maju pada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan meskipun sangat sulit dan menyakitkan, dia tetap melangkah maju. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Melihat pemandangan itu, Suge tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dasar orang tua, kenapa kau tidak menyerang juga? Apa kau mau bocah kecil ini menjadi nelayan yang menuai hasilnya? Melihat Suge hanya melihat dan tidak membantu, kepala sekolah seribu angin itu semakin marah. Hei, kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Karena dia bisa sampai di sini dengan kultivasinya, itu jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Mungkin dia bahkan bisa menjadi penerus pilihan dari Imperial Sky Sage, kan? Suge tersenyum tipis dan dia memiliki kemurahan hati yang indah dari orang dewasa. Bajingan, aku akan mencabik-cabik tubuhmu menjadi ribuan bagian nanti. Kepala sekolah Tousan Win menggertakkan giginya karena marah terhadap Suge. Namun, melihat Chu Feng yang terus mendekati teknik langit kekaisaran, dia tidak berbicara lagi. Dia terus-menerus memberikan tekanan gelombang demi gelombang ke arah Chu Feng, ingin menghentikan gerakannya. Namun, itu sia-sia. Tubuh fisik Chu Feng terlalu kuat. Di bawah tekanan yang bahkan ditakuti oleh para ahli di alam origin, Chu Feng tidak hanya mampu menahannya, dia masih bisa terus melangkah maju. Meskipun sangat menyakitkan dan menantang, dia sudah cukup kuat untuk bisa mencapai titik itu. Menyerahlah. Dia dilengkapi dengan kekuatan roh dan tekananmu tidak akan mampu menggoyahkan tekadnya. Selama tubuh fisiknya mampu menahannya, kamu tidak akan bisa memaksanya untuk menyerah hanya dengan tekananmu.
Suge mengingatkan sekali lagi dan matanya sedikit menyipit dan dia berkonsentrasi pada setiap gerakan dan tindakan Chu Feng. Setelah perjalanan yang sulit, Chu Feng akhirnya tiba di depan stan giok yang menyimpan teknik langit kekaisaran. Meskipun saat itu dia pucat pasi dan tubuhnya basah oleh keringat, dia masih sangat bersemangat. Meraih teknik langit kekaisaran yang berkilau seperti batu giok dan diciptakan oleh kekuatan roh yang terkonsentrasi, Chu Feng menepuknya ke arah otaknya. Seketika, wajahnya berubah drastis. Rasa sakit seperti ditusuk jarum menyebar dari otaknya. Ah, gelombang. Rasa sakitnya sangat kuat dan sulit bagi Chu Feng untuk menahannya. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangannya dan berguling-guling di tanah sambil berteriak keras. Melihat pemandangan itu, Suge tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku lupa memberitahumu bahwa teknik yang diciptakan dari konsentrasi kekuatan roh tidak mudah untuk dikultivasikan. Jika kamu ingin mengolah teknik ini, maka pertama-tama, kamu harus memiliki tekad yang sangat kuat. Memiliki kekuatan roh adalah suatu keharusan. Namun, meskipun demikian, tanpa kultivasi tertentu, kamu tidak akan mampu menahan gelombang kekuatan ini. Jika kamu tidak mampu menahan kekuatan itu akan menghabiskan kekuatan rohmu dan mengambil nyawamu. Setelah mengeluarkan semuanya, kekuatan itu akan melayang keluar dari tubuhmu dan menunggu tuannya yang cocok. Tapi sayangnya, sepertinya kekuatanmu berada di luar batas kemampuannya. Sepertinya kau tidak akan beruntung hari ini." Mendengar perkataan Suge, kepala sekolah seribu angin yang kebingungan juga menjadi sangat senang. "Aku tahu kau tidak akan membiarkan orang lain mengambil teknik langit kekaisaran ini dengan mudah. Aku tahu kau kejam, tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan sekejam ini. Haha, tanpa beberapa metode, aku tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi spiritualis dunia." Suge tidak mengakuinya dan sebaliknya, dia bangga. Bagaimana mungkin Chu Feng tega mendengarkan apa yang dikatakan Suge? Dia hanya merasa bahwa kekuatan jiwanya cepat tersapu. Dia bahkan mencapai tahap di mana dia mulai mengering. Rasa sakit di otaknya semakin jelas. Dia tidak mampu menahannya dan seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya. Ah, gelombang! Akhirnya, Chu Feng berteriak untuk terakhir kalinya dan terlatih-tatih di tanah tanpa kekuatan dan tanpa mengeluarkan suara apapun. Apa, dia sudah mati? Kenapa teknik langit kekaisaran tidak muncul? Kepala sekolah seribu angin bertanya dengan cepat. Suge sudah mengeluarkan kekuatan rohnya dan mengamati Chu Feng saat ini. Namun, ketika dia menarik kembali kekuatan rohnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Orang ini. Dia belum mati."